Oke, hari ini video ini akan menjelaskan cara membuat karakter ya, custom karakter. Ini kita buat langsung download aja ya. Untuk manusianya terserah kalian sih, kalian bisa bikin, bisa juga download karena sudah cukup banyak ya program-program di internet yang membuat karakter seperti ini. Ini default ya, manusia biasa seperti kalian lihat. Ini sudah ada yang buat, kalian bisa tinggal download, kemudian kalian custom. Di sini nanti video ini akan menjelaskan mengenai edited poly ya, salah satu building di 3D Max ya, yang paling sering digunakan untuk membuat karakter. Kita ada tinggal menambahkan beberapa bagian. Di sini untuk video pertama ini saya akan mulai dari kaki. Bagian kaki kita akan membuat sepatunya dulu ya dengan edited poly. Oke, saya akan buat layer dulu ya. Gunanya layer untuk mengelompokkan ya, nanti akan lebih mudah kita bekerja ke depannya gitu, karena cukup banyak seperti kalian lihat nih ya, objek dari human ya, manusia tersebut cukup banyak ini. Dia terpisah ya, karena memang nanti juga ada beberapa bagian yang kita akan buang, tidak kita butuhkan, kan kita mau custom dia. Oke, ini kita buat layer dulu, jadikan satu ya. Oke, seperti ini. Kemudian di rename tadi ya, hal figure supaya kita nggak lupa. Nah, ini dia fungsi layer ya. Nah, kalian bisa lihat lembar mata, kalau kalian klik itu akan hilang ya, lihat. Nah, itu maaf, ini kepencet tombol ininya. Oke. Nah, ini saya akan kasih lihat lagi gimana caranya. Nah ya, ini standar figur ya manusia. Kalian bisa download dari internet seperti Turbo Squid, D3D Studio Max ya, mereka menyediakannya ya. Oke, editable poly seperti biasa akan dimulai dari box ya, sebuah kotak dulu seperti ini. Kalian created box. Oke, kemudian kita atur ya untuk pivotnya ya, titik tengahnya. Seperti biasa kita jadikan 00 dulu, baik itu X, Y, dan Z nya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengenal edited poly ya. Seperti kalian lihat, dia masih dalam kondisi box ya, statusnya. Nah ya, saya rubah dulu ukurannya mulai dari panjang, lebar, dan tingginya. Kita bikin kecil saja ya, karena kita mau bikin sepatu. Oke, ini kita coba dari samping ya. Nah, ini dia boxnya, kita rubah ya, kita convert ya. Convert to, nah ini dia ya, editable poly ya. Nah, itu dia caranya ya. Nah, kalian lihat di atas setelah berubah ya, ada statement editable poly, bukan box lagi, walaupun namanya masih box. Oke, kita rubah saja namanya, bisa dirubah ya. Saya kasih nama sepatu KN. Oke, KN artinya kanan ya, nanti yang kiri kita tinggal pakai efek mirror ya, menambahkan modifiernya mirror. Oke, untuk tahap awal di editable poly kita akan buka subnya ya. Kalian bisa lihat ada panah itu di bagian editable poly. Kita atur dulu posisinya ya, usahakan oke, kira-kira ya di sini ya. Ini nah ya, kita ke vertex, kita kecilin, kita pindah ke bawah. Saya coba dulu ya. Oke, cukup ini seperti ini, karena ini nanti jadi dasar sepatunya ya.
misalnya ya kita buat seperti ini persis di sekitaran tumit ya, tumit dari karakter kita ya. Nah, oke, saya akan coba buat pelan-pelan ya, supaya kalian bisa mengikuti dan cukup paham dengan edited poly ya. Kemudian coba kita lihat dulu apa yang terjadi. Saya rubah ke front dulu, terus ke octograph ya, karena kalau kita pakai perspektif itu agak sulit untuk zoom teman-teman ya. Kita coba rubah ke octograph saja. Oke ya, kita letakkan di bagian tumit, kita lihat dari atas. Ternyata tak bisa kita lihat dari atas, terlalu banyak garis ya, membingungkan. Ini kalian bisa hidden ya, hidden lewat tadi layer. Oke, saya lihat dari belakang aja dulu. Kita sesuaikan size-nya. Kita ke vertex, saya akan kecilkan sesuai untuk tumit karakternya. Oke. Tidak perlu persis, yang penting kita bisa kira-kira seperti apa. Oke, kita pilih semua polygon. Kalian bisa tes satu-satu ya, vertex itu untuk apa, hige itu untuk apa ya. Tapi nanti saya akan jelaskan, karena nanti di editable poly kita lebih banyak main di ege ya, garis sama titik vertex ya. Kalau di 3D Max istilahnya vertex. Oke, ini saya extrude ya, dari polygon saya extrude. Kalian bisa lihat ya, ini dia cara extrude. Nah ya, tadi hanya kotak tipis, sekarang nambah ke bawah. Nah, ini kita bikin hak sepatunya. Oke, bagian depan saya akan coba majukan menggunakan extrude kembali. Nah, seperti ini cara extrude, tinggal drag saja ya, and drop. Nah, saya bikin sebanyak 3 kali saya extrude ya, karena kita butuh hanya itu saja ya. Mungkin ada yang terlebih suka 2 ya, silakan, tidak apa-apa, karena ini bebas. Kalau kalian mau ikuti juga silakan ya. Wajah dari box tadi kita bisa rubah ya, poligonnya kita pilih, kita bisa rubah, kita bisa extrude ya, seperti ini. Nah, ini kalian sudah lihat, sudah mulai kita buat bagian bawah dari sepatu. Kita ke vertex, saya akan coba turunkan ya, kurang bagus, coba kita naikin ya. Tidak apa-apa menyinggol tumit ya, karena memang nanti kaki ini pun akan hilang ya, kita nggak akan gunakan, ini hanya sebagai guide saja ya. Panduan dalam kita membuat sepatu, justru nanti sepatunya yang akan kita pakai, bagian kaki akan kita hilangkan. Ini saya lihat dari samping kalian bisa lihat apakah sudah cukup rata. Oke, kita majuin bagian depan, kalian bisa lihat batas jempol kaki ya. Nah, itu biasanya bisa menekuk nanti ya. Jadi saya letakkan di sebelah sana, ini dasar untuk kaki di bagian belakang sebelah setelah tumit. Depannya kita majuin dikit. Ingat ya, 3 tadi ya, 3 extrude ke depan. Oke, setelahnya kita akan menambahkan bagian atas ya, untuk membentuk shape sepatunya ya. Ini mungkin ada baiknya akan dihilangkan dulu saja ya, karena dia part ya, kalian bisa lihat lewat sini. Nah ya,
display height ya, height selected. Oke, kita butuh hanya kaki untuk saat ini ya, nanti kita akan tambahkan lagi. Nah, untuk saat ini kita hanya butuh kaki. Saya akan balik ke perspektif dulu. Saya akan buat naik ke atas ya poligon yang akan kita gunakan dalam hal ini. Ups, aduh maaf. Kalau tidak ada yang dipilih seperti itu ya. Saya rotasi hilang semua. Oke, ini kaki. Kita lihat dari ini cara saya rasa udah cukup baik ya. Oke, kita ke poligon. Yang depannya coba kita kecilkan. Ini juga bebas ya, kalian bisa membentuk sepatu bundar atau sepatu lancip ya. Nah, sepatu macam-macam bentuknya ya, ada, tinggal kalian bagaimana berkreasi. Nah, ini kita basically sepatu pantofel kayaknya ini ya. Oke, sekarang bagian atas saya akan coba extrude. Kita pilih dulu bagian atas yang mau kita extrude ke atas. Lalu untuk extrude kita klik extrude-nya saja, tidak perlu kotak yang di sampingnya itu ada kotak ya, karena extrude tidak terlalu signifikan banget, tidak beda sama nanti ya, kita akan mengenal edit ego ya. Oke, saya extrude ini kira-kira saja pas ya karakter kalian ya. Kita lihat dari samping, kita beralih ke vertex, kita pindah-pindahkan vertexnya. Ini kayaknya harus naik ya. Nah, seperti ini. Yang ini mungkin ada seperti ini, kurang naik. Oke, yang ini kita turunkan, bagian depan juga kayaknya harus turun. Kurang maju ini kayaknya. Oke, kita akan coba. Oke, ya. Oke, sekarang kita coba. Iya, saya rasa seperti ini. Sudah mulai terlihat ya bentuknya sepatunya. Oke, saya putar dulu. Nah, ini karena kita akan main di eagle, habis ini kita akan menambahkan garis ya, dan cara memilih garis ya. Itu bisa loop dan ring. Oke, untuk saat ini kita nggak butuh kakinya, kita bisa head dulu. Jari-jarinya juga nggak dibutuhkan dulu. Kita fokus ke objek kita. Ya, oke. Seperti kalian lihat, kita akan ke eagle ya, ke garis. Nah, ini kita pilih salah satu, kemudian kalian tinggal klik ring. Nah, ini dia. Semua garis yang horizontal itu akan terpilih. Nah, ya, jadi cara kalian memilih garis di 3D Max seperti itu ya, kalian gunakan ring. Ini saya zoom. Atau juga bisa kalian gunakan loop untuk yang vertikal ya. Nah, di sini ada sebelahnya ini loop. Untuk sync itu berarti kita menurunkan jumlah yang terpilih. Nah, kalian bisa bereksperimen mencoba-cobanya ya. Oke, untuk bagian ring dulu. Nah, kita akan mengenal apa itu connect ya, connect sama chanform, tapi chanform nanti. Sekarang connect dulu. Ini saya suka lebih kalau untuk connect ya, kita pilih yang kotak di sebelahnya tulisan connect itu ada kotak, kalian bisa klik. Nah, ini kalau diklik connect-nya itu seperti itu. Nah, tapi saya memilih kotak ini yang keluar ya. Menu seperti ini akan timbul ya. Ini akan kalian masih bisa merubah nilai-nilainya itu yang ada ya, tanpa mengiyakannya dulu atau mengapply-nya dulu ya, tidak kita bisa cancel ya. Ini kalian bisa pindahkan supaya kalian bebas bisa melihat ya. Ini kalian silahkan coba-coba nilai-nilai ini apa sih ya. Nah, ini kita lihat ya, yang paling atas akan menambahkan jumlah garis. Oke, terus yang bawah ini akan membuatnya seperti ini ya, berpencar ke kanan dan ke kiri.
Ini juga penting nanti kalau seandainya buat turbo smooth ya, tapi nanti kita akan kenal apa itu turbo smooth. Kadang kan yang ini itu untuk menggeser, dia akan lebih banyak kemana ya, ke sisi mana, kanan atau ke sisi kiri. Dan di sini ada apply atau cancel ya, kita bisa membatalkannya atau mengiyakannya. Oke, kita butuh satu. Oh, tidak, kita butuh dua ya. Oke, kita butuh dua, bukan satu, karena kita akan extrude bagian belakang. Ini nanti akan jadi, karena kan tidak mungkin kotak seperti itu ya. Nah, ini bagian belakang ini nanti kita akan tarik, dia sudah membentuk ya, poligonnya sudah membentuk, tinggal nanti kita extrude ya. Jadi tadi tinggal kalian coba ya, apa itu connect ya, untuk menciptakan sebuah garis baru ya. Kembali ke vertex saja, saya lebih suka ke vertex dalam hal ini karena kita tidak extrude tapi kita tarik. Oke ya, kalau extrude tuh menambahkan ya, menambahkan box lagi di antara box, di antara kotak. Oke ya, kita lihat dari atas. Saya akan coba rubah bagian depan. Oke, kita buat seperti ini sepatunya ya, sistem runcing ya, saya lebih suka runcing dalam hal ini karena kita mau bikin kayak pantofel ya. ceritanya ceritanya pantofel. Oke ya, kalian bisa lihat di sini sudah terbentuk ya, dari sebuah kotak menjadi seperti ini ya. Ini bisa kalian lakukan di editable poly ya, cukup bermain di vertex. Terus lihat di sini ada modifier ya. Modifier list ini berguna untuk menambahkan. Ini kita akan mengenal turbo smooth sekarang. Oke, kalian bisa lihat banyak sekali modifier ya di 3D Max. Ini kalian bisa coba satu-satu ya. Dan saya usahakan nanti kita kenal sesuai dengan pembentukan karakter kita ini aja ya, supaya kalian bisa membuat karakter dulu di 3D Max, terus cara building seperti apa. Oke, kalian ketikkan turbo smooth di modifier list ya. Jadi dia akan keluar, nah seperti ini ya, turbo smooth. Oke, kita klik. Nah ya, kalian lihat sudah ditambahkan di 3D Max adanya turbo smooth. Oke, dia akan round ya, seperti ini. Nah, dia akan menghaluskan dan menambahkan garis ya. Kalian bisa klik result atau end result ya. Nah itu dia ya. Jadi turbo smoothnya tetap ada dan poligon kalian bisa kalian lihat ya. Kalian punya editable poly. Edited polynya itu ya berupa garis oranye ini ya. Nah ya, terus ada vertex jadi akan tampilkan. Sementara turbo smooth sendiri akan dilihatkan ya. Ini tombol penting ya. Jadi kalian bisa tuh ya, situ ya. Kalian tinggal klik. Oke. Terus saya ulang-ulang supaya kalian paham di mana tombolnya. Nah, ini bagian tengah saya akan buatkan garis meski untuk menambah sedikit halus karena nanti kita akan menariknya keluar. Saya butuh satu, butuh dua. Oke. Kalau sudah kalian klik oke. Dan kita besarkan. Oke. Ya, seperti ini. X dulu saya tarik keluar. Oke, sekarang kita coba bagian belakang sama depan, nanti saya akan tarik. Nah ya, seperti ini ya. Oke, shape-nya sudah mulai membentuk sedikit demi sedikit ya, seperti sepatu. Kalian bisa lihat dari edited poly cukup banyak para 3D Max ya, pembuat building 3D Max menggunakan ini ya. Nah ini kalian bisa lihat hasil smoothnya seperti apa. Dan memang ada beberapa bagian yang dibundarkan ya, karena memang turbo smooth gunanya untuk membundarkannya. Oke, nanti saya akan kasih cek gimana caranya supaya dia tetap bertahan, tidak dibundarkan. Karena memang ada beberapa bagian yang tidak perlu ya, seperti hak sepatunya ini ya, ini terlalu bundar ya, jadi lucu kelihatannya. Nah ini saya akan kenalkan apa itu chamfer ya. Di sini lebih banyak
bermain ya untuk mempertahankan sebuah garis supaya tidak dibundarkan oleh turbo smooth. Itu ada di connect, ada di confirm. Kalau connect itu antar dia akan membuat garis antara dua garis. Saya coba cari kakinya dulu. Ini kakinya kemana ya? Aduh. Kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Coba mana dia? Aduh, cukup jauh. Oke, ya. Ini. Kok belum keluar? Salah. Maaf, saya salah. Kita cari lagi. Mana dia? Kok malah kaki sebelah sana yang keluar? Oke, sebelah sini. Ya, ini kita hide. Oke, kita fokus di sini dulu. Ya, ini ada bagian yang masih keluar dari kaki. Ini kita akan coba tarik supaya hide ya. Sebenarnya sih tidak perlu, tapi supaya lebih membantu membuatnya, karena dia guide-nya ya, untuk supaya bentuknya lebih mirip seperti sepatu. Oke, kita akan dari atas. Saya akan coba ini yang mana kira-kira vertex yang akan saya rubah. Sebagian depan kita perbesar dulu. Oke, ya sudah membentuk. Oke, miring sedikit. Oke, kurang jangan masa hak yang miring. Tunggu sebentar. Oke, ini bebas ya, ini kalian terserah mau seperti apa bentuknya. Nah, tapi seperti ini ya cara merubah. Salah. Oke, cara merubah vertex di 3D Max ya, merubah bentuk dengan vertex seperti ini. Jadi kalian bebas di editable poly. Cukup mengasihkan ya untuk editable poly, untuk membangun sebuah objek itu cukup mengasihkan. Kita bisa lihat bagaimana hasilnya dengan turbo smooth ya, seperti tadi saya jelaskan. Banyak sekali modifier di 3D Max ya. Oke, coba ke masih kurang. Ntar dulu. Mungkin kurang besar. Oke, saya rasa ya seperti inilah ya. Oke. Bagian belakang mungkin miring seperti ini ya. Oke, kita geser lebih mendekati tumit ya. Bagian depan agak ke sini. Coba yang depan saya rubah pasnya di mana. Ini tinggal kalian menggunakan insting kalian nih, cara membentuknya itu seperti apa. Oke, ini tidak perlu terlalu khawatir. Kalau salah tinggal landau ya. Oke, ini kayaknya kurang nih ya. Saya coba dulu. Saya lihat. Ini ya kurang, saya majuin dikit. Ya, oke, sudah cukup lebih baik. Kita akan ke sebelahnya. Ya, oke. Kita pilih vertexnya. Ingat ya, kalau mau memutar ke viewport, pilih dulu objeknya, karena kalau enggak nanti hilang dan lari kemana-mana. Kita pilih vertexnya dulu, kemudian kita atur viewnya ya. Kita putar-putar, kita lihat. Di sebelah ini juga kayaknya kurang besar, masih belum membentuk kaki ini kalau saya lihat. Oke,
Oke, coba ini saya tarik keluar sejauh mana ya. Oke, nah ya sudah mulai terlihat sepatu ya, kalian bisa lihat cukup mudah ya untuk bermain di editable poly. Itulah, masih ada bagian yang belum hidden ya, dari kaki belum hide ya, terlalu keluar ini. Coba saya masukkan, nah ya seperti ini. Bagian atas, bagaimana dengan bagian atas? Oke, kita lihat dulu. Sekarang kita ke sini dulu, ini masih tampil dia, ini nggak mau hidden dia. Kakinya cukup lebar ini ternyata karakternya ya. Oke, kita coba tarik. Mungkin kalau kalian sering buat sepatu beneran mungkin lebih paham bentuknya ya. Oke, saya kira-kira saja ya, oke seperti ini ya, cukup mudah di editable poly ya. Dari sebuah kotak jadi bentuk seperti ini. Bahkan kalian bisa membuat utuh sebuah karakter seperti manusia tadi ya, cukup dengan editable poly, kemudian menambahkan modifier turbo smooth, mesh smooth, banyak ya di 3D Max, ada banyak jenisnya. Akan saya tarik ke belakang ya, karena akan membentuk hak sepatu ya. Nah ya seperti ini ya. Oke, saya rasa sudah mulai terlihat lebih baik. Kayaknya kurang masuk. Kita akan ke depan dan mengecilkannya ya seperti ini agar lebih muat di kaki kita ya, karena karakternya sendiri belum nongol ya, agak kelihatan ya, jadi masih di dalam sepatu kaki. Oke. Ya kalian bisa lihat nih sudah mulai terlihat seperti sepatu. Oke, kita lihat dalam mode turbo smooth. Nah ya sudah membentuk sepatu ya. Nah ini dalam tahap ini kalian bisa merubah tetap editable poly-nya karena garis-garis oranye terlihat dan vertex-nya juga tetap terlihat, jadi kalian bisa melihat hasil smooth-nya dan mengeditnya ya. Ini kaki ini coba kita hilangkan nih, bagian kaki yang nongol ini supaya dia di dalam sepatu. Saya akan pilih vertex samping ini ya. Kalau sudah benar, ya oke, sudah benar. Kalian bisa end result dan tadi ya, tombol end result itu bisa dimainkan. Nah oke ya sudah bersembunyi. Hidden sudah ini, meskipun nanti nggak kita pakai karena akan menambah jumlah vertex file kita ya, dan face-nya itu, karena kalau di game itu penting ya. Kalau kalian developer game itu sangat penting, beda dengan kalau kalian adalah seorang animator ya, tidak terlalu ini tapi cukup membantu beban komputer ya. Oke, sekarang kita akan coba mempertahankan hak ya, seperti tadi saya bilang, pilih kemudian loop ya, pilih salah satu garis kemudian klik loop, karena kita akan transform ya, mengenal transform. Nah itu di atas ya, transform dan connect ya, itu paling sering dipakai ya dalam edit EG untuk membuat sebuah garis baru ya, dan membuat turbo smooth bertahan ya, tidak akan membuatnya menjadi bundar. Oke, kalian bisa bereksperimen ya untuk nilai-nilainya ya, supaya kalian paham ini untuk apa, menambahkan apa ya, fungsinya apa ya. Bereksperimen saja, tidak masalah. Semenjak kalian belum klik apply, maka tidak akan di apply sama 3D Max ya, tanda centang tuh ya. Sini kita akan mentransform menjadi 2 seperti ini, jadi garis di atas yang tadinya 1 saya tambahkan 1 garis lagi. Ini masih terlalu besar, kita rubah nilainya
ya. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu banyak karena nanti akan membuat kita pusing ya. Usahakan sedikit mungkin, tapi cukup membuat turbo smooth berhenti membundarkannya. Oke, kita buat kecil, tipis seperti ini, nggak masalah. Oke, ini kalian tidak perlu apply dulu, kalian bisa pilih lagi garis-garis lain. Kebetulan saya ingin yang di bawah juga dibagi supaya tidak dibundarkan sama turbo smooth ya. Kita main pilih terus loop ya supaya, nah ini di sini terjadi miss ya. Sistem tidak dapat melihat loopnya lagi karena sudah cukup banyak garis ya. Jadi kalian mau nggak mau pilih lagi, klik loop lagi, pilih lagi dan klik loop lagi sampai hasil yang kalian inginkan. Ini udah semua. Ya, seperti ini. Ya, kita bisa zoom, terlihat hasilnya. Bagian-bagian potongan-potongan ini penting ya, karena pengaruh banget ya. Kalau istilah di 3D Max disebutnya topologi ya. Kalian bisa pelajari itu apa. Kebetulan saya tidak begitu ahli dalam topologi, tapi ini hanya untuk pengenalan. Nah, ini kita lihat, nah hasilnya. Kalau kalian tidak transform, tidak tambahkan, dia akan dibundarkan sama turbo smooth. Tapi kalau kalian klik, nah dia akan tetap ya bertahan. Terlihat sudah ya bagian sol sepatunya ini. Oke, sekarang yang bawah. Saya belum klik yes, kita masih terus. Oh ya sudah, ternyata saya sudah yes. Oke. Tunggu bentar, ini kita bisa cancel dulu ya. Ini kita lihat dulu ya hasilnya seperti ini. Tapi karena kita mau tambahkan bagian sol ini, kita bisa cancel nanti. Oke, tinggal Ctrl Z, kembali lagi ke pilihan EGA dan transform. Kita tambahkan bagian yang ingin kita pertahankan ya supaya tidak dibundarkan ya. Ini dia asalnya, kita zoom. Nah kalian bisa lihat dari transform akan ditambahkan garis ya. Semenjak potongannya itu tidak mengganggu, saya rasa tidak perlu khawatir. Kalau seandainya berlebih, nanti kita bisa gabungkan ya antar vertex. Oke, bagian bawah saya akan pilih biar dipertahankan. Dengan kata lain, kita membuat turbo smooth tidak membundarkannya. Oke, kita bisa lihat result and nah ya seperti ini. Nah, atau kalian bisa lihat sudah dipertahankan. Oke, kita ke belakang. Ya, ini masih dalam tahap kita memilih sebelum kita apply ya. Karena ada baiknya semuanya dulu ya, supaya kita nggak kelebihan vertex nanti. Ataupun edge ya, nanti akan jadi double edge ya, double garis, double face kadang-kadang. Nah ini ya, kalian bisa lihat tak sepatunya sudah membentuk, bagian dalam masih ditekuk karena kita belum pilih. Nah ini saya coba pilih untuk mempertahankan supaya tidak ditekuk sama turbo smooth. Oke, kita coba lihat sectionnya, potongannya antara garis yang telah kita pilih. Oke, cukup baik, saya rasa tidak ada masalah ya, karena nanti jadi tumpang tindih ya. Kalau kalian tidak lakukan seperti ini akan jadi tumpang tindih. Kalau setiap garis kalian buat transform, nah, nanti malah bahaya. Nah kalau udah, kalian boleh klik apply kalau kalian sudah cukup puas dengan hasilnya dan tidak ada vertex yang saling tumpang tindih. Nah ya seperti ini. Oke, sepatunya sudah hampir jadi. Oke, sekarang kita coba saya zoom bagian bawah yang sudah tadi kita transform ya. Saya rasa tidak masalah ya. Tapi kalau kalian mau rubah silakan. Kalau yang paham topologi ya, topologi itu seperti apa, biasanya arsitektur lebih paham ya orang-orang arsitektur. Tapi kita nggak akan ke arsitektur, kita ke building standar saja. Ya saya rasa sudah oke ini sepatu ya.
Kalian bisa lihat shape-nya sudah tampil. Saya akan modif sedikit ya, kita coba ini kecilkan saja karena nggak perlu gede-gede, supaya bagian yang sebelah sana itu lebar. Nah, ya cukup segini, mungkin nanti bisa kita buat bagiannya masuk ke dalam atau seperti apa ya. Kalian bisa modifikasinya lagi dengan extrude. Oke, ini kurang besar sepertinya ya, karena itu tempatnya jempol ya. Bagian itu tempatnya jempol, mungkin ada baiknya kita perbesar dikit supaya jempolnya nggak kejepit ya. Oke, ini juga coba agak sedikit maju ya, biar nggak terlalu nekuk sepatunya. Iya ya, saya rasa sudah cukup oke. Ya, kita bisa lihat hasil akhir ya, seperti ini, turbo smooth. Semenjak kita masih mau merubahnya, tidak perlu untuk kita collapse dulu kok ya, karena bisa di collapse terus kemudian kita jadikan editable mesh untuk kalau kita mau animasi. Oke, ini bagian atas saya coba tambahkan. Kalau kalian ingin sepatunya tinggi ya, mungkin sepatu bot atau apa, kalian hanya tinggal menambahkan ya, seperti ini. Atau mungkin kalian mau buat kakinya ya, bisa naik terus ke atas, silahkan ya, karena nanti kita juga akan, mungkin video kedua kita akan coba buat bagian atasnya ya, terus nyambung ke celananya nanti. Oke ya, terlalu tinggi saya tidak akan buat sepatu bot, tapi hanya akan membuat gabungan nanti ya, gabungan ke kaki. Oke, lebih baik seperti ini ya. Oke, sip ya. Oke, majukan saja, terlalu dekat jaraknya. Nah ya, seperti ini ya, editable poly ya. Kalian bisa merubahnya dari kotak sehingga menjadi sesuatu yang entah itu nanti celana atau apa ya. Cukup mengasihkan ya 3D Max ini ya. Ya, ini memang aplikasi yang biasanya digunakan untuk membuat karakter animasi ya. Dan para game developer juga biasanya menggunakan ini ya untuk membuatnya. Oke, jika seandainya ada beberapa hal yang mungkin dapat dibicarakan, kalian boleh silakan komen nanti di video ini. Ini saya akan menunjukkan lagi kembali ya, dengan menggunakan transform dan connect ya. Kalau ini transform ya, kalian bisa lihat seperti ini, seberapa jauh garis yang akan kalian buat ya, kemudian seberapa banyak garis yang akan kalian buat. Tapi tentu saja akan berpengaruh di jumlah vertex dan garis ya, dan itu cukup menyusahkan kalau karakter kalian cukup rumit nantinya. Kan semakin banyak garis seperti yang tadi kalian lihat dari kita punya karakter human ya. Nah, itu dibundarkan. Nah, kalau saya klik transform akan ditarik ya. Ditarik ya, turbo smoothnya jadi ke atas, akan mempertahankan garisnya ya. Kalian bisa lihat rata ya. Tapi kalau kalian tidak transform, dia akan ditekuk ya, ditekuk oleh turbo smooth ya. Jadi kalau bagian itu kalian ingin dia tetap berupa sudut, tambahkan garis ya. Oke. Ini akan lebih bagus lagi ya. Kalian bisa tambahkan atau mungkin mau masukkan ke dalam ya, nanti kita akan pelajari cara menambahkan garis, menghilangkan face ya. Saya tunggu di video keduanya kalau memang kalian minat. Oke, saya rasa itu aja. Selamat mencoba.